Boleh. Baik. Oke, ada yang mau ngomong kayaknya namaku Joko. Iya, jangan Joko Anwar nih, sutradaranya Pengabdi Setan. Ayo, gimana kabarnya teman-teman? Namaku Joko. Oke, pada sehat-sehat ya. Iya. Oke. Iya, Kakak. Sebenarnya Kakak barusan aja sih sembuh dari sakit. Hari-hari Senin tuh baru sembuh sih, guys. Sakit apa ya, kok dibilang sakit perut sih. Dari hari Sabtu, jadi benar-benar sakit perutnya. Tapi sekarang udah nggak sakit lagi gitu. Jadi kita hari ini belajar sosiologi mengenai materi perubahan sosial. Mohon mikrofonnya dimatikan dulu mikrofonnya, jangan ada suara, jangan ada yang bising. Oke, jaga kesehatan. Iya, pasti. Pokoknya nggak boleh telat makan lagi lah intinya ya, kalau udah sakit perut. Oke, aku izin share screen bentar. Yap, udah kelihatan semua PPT-nya di layarnya masing-masing. Coba direspon di chat box. Udah kelihatan? Gimana? Udah, oke, udah ya. Iya, jadi sekarang kita belajar tentang ada, kayaknya nih aku kenal nih ya anak-anak yang namanya siapa, yang namanya F. Aduh, wow, oke. Jadi kita mulai. Kita hari ini belajar tentang perubahan sosial. Nah, pastinya materi tentang perubahan sosial ini sangat, apa ya, kalau dibilang lumayan rumit, lumayan kompleks, karena memang dia bahasannya itu banyak, teman-teman. Bahasan tentang materi perubahan sosial ini banyak. Sedikit kompleks. Jadi kita mulai perubahan sosial, sosiologi, kita mulai dari definisinya ya. Kita mau tahu tentang pengertian perubahan sosial dulu nih. Nah, di sini ada pengertian perubahan sosial menurut ahli ya, teman-teman. Menurut ahli itu di mute dulu, tolong. Siapa itu? Oke, bentar ya. Iya. Nah, jadi perubahan sosial menurut ahli atau tokoh yaitu John Lewis Gillin and John Philip Gillin ya. Perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang baru dalam masyarakat yang diterima, baik itu secara geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, atau kepadatan penduduk, ideologi, ya, lalu penemuan baru. Oke, bentar. Jadi inilah yang dinamakan perubahan sosial menurut dua ahli ini, menurut Gillin dan Gillin. Biasanya nama mereka berdua ini cukup Gillin dan Gillin. Suatu variasi atau suatu keberagaman dan cara-cara pandang hidup yang baru yang diterima baik, termasuk secara geografis ya, geographically, kebudayaan material, yaitu kebudayaan berupa alat-alat teknologi. Biasanya kebudayaan material itu berupa alat-alat teknologi seperti komputer, telepon gitu ya. Lalu bisa bukan hanya alat-alat, bisa tentang bangunan, sekolah, universitas, institut gitu-gitu ya, kampus, terus juga bisa berupa bidang-bidang, teman-teman. Kebudayaan material ini juga bisa berupa bidang-bidang, yaitu misal bidang hukum, bidang psikologi, bidang ekonomi, bidang sosial gitu-gitu ya. Nah, itulah yang namanya kebudayaan material.
Lalu di sini ada komposisi penduduk. Komposisi penduduk adalah kepadatan penduduk. Tergantung kepadatan penduduknya itu makin berkurang atau makin banyak, makin meningkat. Nah, itu dipengaruhi oleh kelahiran atau kematian gitu. Nah, kita masuk ke faktor penyebab perubahan sosial. Jadi, faktor penyebab perubahan sosial ini ada dua ya. Seperti biasa ada dua. Yang pertama ada faktor internal, lalu kemudian ada faktor eksternal. Nah, faktor internal adalah faktor yang menyebabkan perubahan sosial itu dari dalam gitu ya. Faktor yang menyebabkan perubahan sosial dari dalam, kalau eksternal dari luar. Nah, di sini faktor internal itu ada 4. Nah, 4. Yang pertama itu revolusi, yang kedua itu ada pertambahan jumlah penduduk atau komposisi penduduk ya. Lalu yang C penemuan-penemuan baru, yang D konflik atau pertentangan. Nah, ini maksudnya konflik atau pertentangan bukan hanya sekedar konflik antar dua individu ya, tapi konflik yang menyangkut tentang negara. Gitu, teman-teman. Nah, kita bahas satu persatu dulu ya, sebentar. Nah, kita bahas yang tentang faktor internal revolusi. Nah, apa itu revolusi? Revolusi adalah perubahan yang cepat dan terjadi dengan terencana. Dia perubahan yang cepat dan terjadi dengan terencana dan mengenai unsur pokok kehidupan manusia dan mengenai semua segala sendi kehidupan manusia. Itulah yang namanya revolusi atau lembaga kemasyarakatan serta memakan waktu yang lama. Nah, revolusi itu gitu. Jadi dia adalah perubahan yang cepat, pastinya mengenai segala unsur kehidupan, mengenai segala sendi kehidupan dalam kehidupan manusia gitu ya, atau lembaga kemasyarakatan serta dapat memakan waktu yang lama. Contoh dari revolusi. Di sini ada dua ya contohnya. Kakak ambil dua contoh ya di sini. Yang pertama itu ada reformasi tahun 1998. Menyebabkan banyak sekali perubahan pada segala sendi yang ada di Indonesia. Banyak sekali perubahan dari zaman Orde Lama ke Orde Baru gitu ya, dari Orde Baru ke Reformasi 1998, banyak sekali perubahannya. Mau itu dalam pergantian presiden ya, dalam pemimpin Presiden B.J. Habibie, lalu ke selanjutnya itu banyak sekali perubahannya, baik dalam segala bidang itu ekonomi terutama ya teman-teman, politik, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Kalau kita jabarkan satu-satu tentang reformasi 1998 ini, pastinya panjang sekali. Jadi memang dia ini semua bidang-bidangnya ini pasti terkena, karena dia memang revolusi besar-besaran ya. Revolusi yang memang reformasi 1998 dulu kita tahu sejarahnya gimana. Gitu. Nah, lalu ada revolusi industri di Eropa pada tahun 1760 sampai 1830. Nah, mengenai produksi mesin uap. Lalu di sini ada mengenai pertanian. Kemudian mesin uap itu tadi diganti dengan motor berenergi, generator, dan penggunaan komputer. Tidak hanya mesin uap, teman-teman. Di revolusi Eropa dulu pada tahun 1760 sampai 1830, bukan hanya mesin uap yang ada perubahannya gitu ya, tapi bidang pertanian juga, terus mesin uap diganti sama motor berenergi, terus ada perubahan pada generator, dan perubahan penggunaan komputer. Nah, itulah yang namanya revolusi industri di Eropa. Lalu lanjut kita ke faktor internal berikutnya. Nanti akan ada latihan soal ya, sorry ya. Nanti di setelah apa tadi lupa ngasih tahu, di setelah ini, setelah kakak jelasi ada latihan soal ya, latihan 10 soal. Jadi mohon diperhatikan baik-baik ya teman-teman, nanti ada latihan 10 soal. Oke, kita lanjut. Di sini ada pertambahan jumlah penduduk. Komposisi penduduk ya, berkaitan dengan bertambah atau berkurangnya penduduk. Berarti di sini ada kematian.
Kematian menyebabkan berkurang dan kelahiran menyebabkan meningkat. Jika itu terus berkurang, penduduk kita terus berkurang, maka ini akan menghambat proses terjadinya pembangunan. Kalau penduduk kita makin meningkat, makin banyak, maka akan terjadi ledakan penduduk. Itu. Nah, lalu yang ke C, penemuan-penemuan baru. Adalah penemuan yang sebelumnya belum ditemukan, dinamakan discovery. Ingat ya teman-teman, nah ini ada dua dia perbedaannya. Discovery dan invention. Artinya sama-sama penemuan, sama-sama menemukan, tapi penemuan yang seperti apa gitu ya. Nah, kalau discovery tadi, penemuan yang sebelumnya belum ada. Discovery adalah penemuan yang sebelumnya itu belum ada sama sekali. Gitu. Sedangkan pembaruan penemuan yang sudah ada itu dinamakan dengan invention. Diingat ya, dia kalau pembaruan itu invention. Pembaruan dari penemuan yang sudah ada sebelumnya itu namanya invention. Di-update, di-upgrade, itu yang namanya invention. Lalu di sini ada konflik atau pertentangan. Nah, di sini berarti konflik sosial ya. Nama yang paling tepat itu bukan hanya konflik aja sebenarnya, tapi ini konflik sosial, pertentangan sosial. Yang mana konflik sosial ini adalah masalah sosial yang dirasakan oleh banyak orang. Enggak cuma 1-2 orang yang merasai permasalahan ini. Enggak cuma kelompok A dan B aja yang merasai permasalahan ini. Tapi satu negara gitu ya, pertentangan dan pemberontakan. Ada pemberontakan di sini berkaitan dengan stabilitas negara. Contoh yang lagi kasusnya lagi naik-naiknya sekarang, kalian tahu kasus Brigadir J. Nah, itu lagi naik-naiknya kan sekarang. Nah, itu yang namanya konflik negara. Semua dari pihak kepolisian, pihak hukum, pihak masyarakat itu merasakan adanya masalah Brigadir J ini nggak selesai-selesai, teman-teman. Dari dia meninggal sampai sekarang tersangkanya diketahui kan berapa orang dari aparat kepolisian juga. Nah, itu nggak selesai-selesai dan itu melibatkan satu negara ini pada heboh. Nah, itu yang namanya konflik sosial. Yosua Huta Barat ya, orang Batak juga dia kebetulan. Nah, lalu di sini kita masuk ke faktor eksternal. Ada di sini bencana alam, pengaruh kebudayaan, lalu peperangan, ya kan? Peperangan atau perang. Nah, kita bahas satu-satu. Bencana alam. Seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, ya kan? Tsunami dan lain sebagainya dapat menyebabkan berbagai perubahan dalam masyarakat. Jelas ya, bencana alam. Lingkungannya berubah, kehidupannya berubah karena ada gempa, harus mengungsi di tempat yang aman, karena ada banjir, harus mengungsi di tempat yang aman, pasti berubah karena bencana alam. Lalu yang B ada pengaruh kebudayaan. Di sini ada interaksi. Interaksi dengan budaya luar akan memberikan pengaruh. Jelas dia akan memberikan pengaruh yang cukup signifikan terhadap perubahan pada masyarakat. Nah, jadi adanya interaksi dengan kebudayaan luar, Indonesia dengan Eropa misalnya gitu ya, dengan Amerika, nah pasti akan ada perubahan, akan membawa pengaruh di dalamnya. Lalu yang C, peperangan. Ketika terjadi peperangan, maka negara yang kalah, ya kan, negara yang kalah akan mengikuti kebijakan yang ditentukan oleh negara pemenang dan dapat berpengaruh terhadap masyarakatnya. Gitu. Jelas, mereka udah buat kesepakatan di awal. Negara A kalah, negara B pemenangnya. Nah, jadi negara A harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh negara B, kan negara B menang dalam perangnya. Jadi peperangan ini termasuk ke dalam faktor eksternal.
Kita lanjut ke poin berikutnya. Oke, di sini ada faktor-faktor pendorong perubahan sosial. Nah, yang pertama, interaksi dengan budaya lain gitu ya. Jelas yang faktor eksternal tadi itu ada interaksi dengan budaya luar sehingga menciptakan perubahan perilaku. Perubahan perilaku pada seorang individu atau kelompok yang diakibatkan oleh interaksi tadi. Nah, yang kedua ada sikap terbuka dari masyarakat, gitu ya. Nah, yang ketiga adanya keinginan untuk maju. Yang keempat, kemajuan sistem pendidikan. Yang kelima, berorientasi pada masa depan. Yang keenam, stratifikasi bersifat terbuka. Nah, stratifikasi bersifat terbuka yang mana stratifikasi ini sebenarnya artinya pembedaan gitu ya. Pembedaan antara perbedaan status sosial. Biasanya stratifikasi yang terbuka ini bersifat terbuka, contohnya itu masyarakat kota. Teman-teman, masyarakat kota itu dia bebas mau berpindah status dari yang dia tadinya tuh menengah bawah, jadi status sosialnya menengah ke atas. Biasanya stratifikasi terbuka ini contohnya itu masyarakat kota. Nah, yang ketujuh, komposisi masyarakat yang heterogen. Nah, heterogen di sini ya, berarti beragam. Komposisi penduduknya itu beragam, terdiri dari banyak suku, agama, ras. Nah, itulah yang menjadi faktor pendorong perubahan sosial. Dan yang kedelapan di sini ada ketidakpuasan. Enggak puas dalam kehidupan tertentu. Maka dia mau membuat effort yang lebih. Dia mau membuat usaha yang lebih demi tercapainya kepuasan dia. Nah, yang kesembilan, sikap menghargai budaya lain, ya kan? Sikap menghormati, menghargai, lalu sikap toleransi juga ya. Sikap toleran, menghargai, menghormati terhadap perbedaan yang ada dan perubahan tertentu. Oke, kita masuk ke faktor penghambat perubahan sosial. Di sini ada 10 juga. Faktor penghambatnya itu ada 10. Yang pertama, perkembangan iptek yang lambat ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang lamban. Nah, ini termasuk faktor penghambatnya. Yang kedua, kurangnya interaksi dengan masyarakat luar gitu ya. Kurang peka, kurang interaksi dengan masyarakat luar. Dan yang ketiga itu ada prasangka terhadap budaya baru. Nah, ada prasangka negatif di sini. Ada stereotip di sini terhadap kebudayaan luar. Prasangka negatif gitu ya. Jadi enggan atau enggak mau membangun interaksi yang baru dengan mereka. Lalu yang keempat, ada adat istiadat yang mengikat. Nah, ini termasuk ke dalam faktor penghambatnya. Adat istiadat yang mengikat hampir ke hal-hal tradisionalnya, ya kan? Nah, lalu yang kelima ada keyakinan yang tertanam kuat atau yang dinamai dengan vested interest. Vested interest, keyakinan, kepercayaan, hampir sama dengan primordialisme, gitu ya. Primordialisme itu adalah hal-hal yang dipegang teguh, hal-hal yang dipegang teguh pada masyarakat itu, teman-teman. Mau itu tentang kepercayaannya, keyakinan, pokoknya ada yang tertanam kuat gitu dalam dirinya, sehingga dia enggan atau tidak berkenan melakukan perubahan sosial dalam hidupnya. Lalu di sini ada sikap pasrah dalam kehidupan. Ya udahlah, pasrah aja lah, aku mau gimana lagi gitu kan. Nah, inilah yang tidak mendorong gitu ya. Nggak ada perubahan, nggak ada effort yang lebih dalam hidupnya. Inilah namanya sikap pasrah. Perbedaan ideologi, yang ketujuh juga. Lalu ada yang kedelapan, masyarakat yang tradisional gitu ya. Nah, masyarakat tradisional ini iya hampir sama kayak yang nomor 4. Masih memegang adat istiadat, hal-hal tradisionalnya masih kental, masih benar-benar dipegang gitu ya. Nah, inilah yang menghambat gak akan terjadinya perubahan sosial.
dalam masyarakat tradisional kalau dia memang masih memegang adat-adat istiadatnya yang kental itu, dan vested interest juga termasuk ke dalam faktornya masyarakat tradisional. Lalu kemiskinan, yang ke-9 di sini ada kemiskinan atau poverty, kemiskinan. Nah, ini juga orang yang kurang kurang berpendidikan gitu ya, kurang punya uang, ekonominya cenderung rendah ke bawah. Nah, inilah kurang bisa membuat perubahan dalam hidupnya. Lalu yang ke-10 ada lokasi wilayah yang terpencil. Nah, kalau kita lihat wilayah-wilayah yang terpencil gitu ya, yang jauh dari kota gitu. Maksudnya yang dia terpelosok-pelosok banget. Kurang akses internet, kurang teknologi nggak terlalu dapat juga gitu ya kan, nggak terlalu banyak yang mengakses teknologi di daerah terpencil. Nah, maka bakal menghambat terjadinya perubahan sosial. Nah, kita masuk ke proses perubahan sosial yang E. Apa aja proses perubahan sosial? Itu yang pertama ada difusi, ya teman-teman. Ada difusi. Lalu selanjutnya itu ada penetration specific, ya. Ini bahasanya mulai agak-agak ini nih, penetration specific. Lalu yang ketiga ada penetration violent. Yang keempat ada simbiotik, dan yang kelima ada akulturasi, dan yang keenam ada asimilasi. Kita lihat dulu. Selanjutnya ada apa lagi? Oh, udah selesai. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Ya, kita bahas satu-satu dulu. Nah, di sini ada difusi, teman-teman. Apa sih difusi itu? Difusi adalah proses penyebaran budaya baru. Proses penyebaran budaya baru seperti gagasan, ide gitu ya, keyakinan atau kepercayaan, atau bahkan ideologi. Difusi dapat dibagi jadi dua. Nah, yang pertama difusi intra masyarakat, dan yang kedua difusi antar masyarakat. Nah, difusi intra ya, difusi intra teman-teman. Kita ketahui di sini adalah penyebaran unsur budaya dalam kelompok masyarakat yang sama. Nah, dalam kelompok masyarakat yang sama. Jadi kelompoknya itu sama. Nggak ada yang beda pokoknya dari segi kelompoknya, pokoknya nggak ada perbedaan deh. Pokoknya sama semua gitu. Jadi pun penyebaran unsur budayanya mungkin lebih mudah, lebih gampang gitu ya. Karena memang kelompoknya, masyarakatnya sama. Nah, lalu yang B, difusi antar masyarakat, adalah penyebaran unsur-unsur budaya yang baru dari satu masyarakat ke masyarakat lain. Nah, tentu di sini kebalikannya ya. Yang tadi masyarakatnya sama, kalau yang dia diantar berarti masyarakatnya beda. Nah, satu masyarakat ke masyarakat yang berbeda, ke masyarakat lain. Nah, itu yang dinamakan antar masyarakat. Kuncinya adalah intra yang sama, kalau antar yang berbeda, gitu ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke yang poin 2. Di sini ada penetration specific. Nah, pasti baru dengar ya. Kayaknya di sini teman-teman pasti baru dengar. Apa sih yang disebut dengan penetration specific? Adalah proses masyarakat dalam menerima unsur kebudayaan baru secara damai dan tanpa paksaan. Nggak ada paksaan, secara damai masuknya gitu ya. Diterima dengan baik. Contoh, masuknya agama Islam ke Indonesia. Nah, masuknya agama Islam ke Indonesia. Islam datang baik-baik, menyebarkan agama Islam itu dengan baik, tentunya diterima oleh negara kita, negara Indonesia. Nggak ada di situ unsur paksaan gitu ya. Islam nggak memaksa masuk ke situ, tapi di situ nggak ada unsur paksaan, nggak ada unsur kekerasan. Jadi memang masuk ke situ dengan cara yang damai, dengan cara yang baik-baik. Nah, lalu lanjut ke yang ketiga, penetration violence. Pasti dalam pikiran teman-teman ya, kalau kita dengar atau baca kata violence, pasti itu artinya kekerasan. Kekerasan adalah proses masyarakat
dalam menerima unsur budaya baru secara kekerasan dan paksaan. Ada kekerasan, ada paksaan di situ. Namanya juga violent gitu ya. Beda sama yang Pasifik tadi. Kalau Pasifik tadi tanpa kekerasan, dengan cara yang damai, tanpa paksaan. Nah, kebalikannya, violent, kekerasan. Contoh dari penetration violence adalah masuknya pengaruh budaya Barat ketika zaman kolonialisme. Nah, ketika zaman kolonialisme, kita ambil di sini contohnya Belanda ya, teman-teman. Kita ambil di sini contohnya Belanda. Nah, Belanda dulu menjajah kita, masuk ke Indonesia dengan paksaan gitu ya. Jajahannya pun menjajah Indonesia dengan keras. Sebenarnya lebih kejam Jepang gitu ya. Jepang menjajah kita tuh lebih kejam sebenarnya daripada Belanda. Belanda juga keras, tapi lebih keras Jepang. Nah, masuknya budaya Barat zaman kolonialisme. Jadi budaya mereka, budaya orang-orang Belanda gitu ya, budaya Barat pada zaman kolonialisme itu ya secara langsung masuk ke Indonesia. Itulah contoh dari penetration violence. Contohnya orang Belanda tadi ya, teman-teman, pengaruh budaya Barat. Oke, yang 4 simbiotik, yaitu unsur-unsur budaya baru diterima secara berdampingan. Diterima secara berdampingan ya. Unsur budaya ini terdiri dari 2 atau lebih unsur budaya dengan syarat masing-masing saling menguntungkan. Kayak simbiosis mutualisme gitu ya. Simbiosis mutualisme ini harus sama-sama saling menguntungkan. Pokoknya nggak boleh ada yang rugi, harus sama-sama untung. Kita kerjasama nih. Jadi saat kita kerjasama, jadi nggak boleh ada yang rugi. Harus sama-sama dapat keuntungan pokoknya. Nah, itu yang dinamakan simbiotik, kayak simbiosis mutualisme, teman-teman. Gitu. Nah, lalu ada yang kelima, akulturasi ya. Akulturasi adalah proses pencampuran budaya, proses pencampuran unsur-unsur budaya menjadi budaya yang baru tanpa menghilangkan karakteristik budaya lama. Diingat ya, dia ada pencampuran. Akulturasi itu pencampuran atau perpaduan budaya menjadi budaya baru. Tapi dia nggak menghilangkan budaya yang lama gitu, teman-teman. Nah, itu yang namanya akulturasi. Contoh akulturasi adalah musik keroncong ya. Musik keroncong merupakan akulturasi dari musik Italia yang dicampur dengan lagu berbahasa Indonesia. Musik keroncong gitu ya, yang merupakan perpaduan dari musik Italia dan dicampur dengan lagu yang berbahasa Indo. Itu yang namanya akulturasi. Dia nggak menghilangkan budaya Italia dan juga nggak menghilangkan budaya Indonesia. Lalu di sini yang keenam ada asimilasi. Adalah proses peleburan 2 atau lebih budaya yang berbeda membentuk budaya yang baru yang dirasakan sebagai budaya bersama. Di sini ada proses peleburan, teman-teman, yang berarti asimilasi ini meninggalkan budaya yang lama sebenarnya. Perbedaan ya, kebalikan dari akulturasi tadi kan dia udah pencampuran ya, pencampuran atau perpaduan dari unsur budaya yang lebih, tapi dia tanpa menghilangkan yang lama gitu kan. Asimilasi ini kebalikannya. Dia udah peleburan, jadi budaya lama itu hilang. Nah, ini namanya asimilasi. Asimilasi itu perumpamaannya seperti A tambah B sama dengan C. Nah, C-nya itu udah termasuk peleburan dari A tambah B-nya. Nggak ada lagi budaya-budaya lama, jadi udah menghilangkan budaya lama dia. Udah membentuk budaya baru. Itu yang namanya asimilasi. Selanjutnya itu ada bentuk-bentuk ya. Bentuk-bentuk atau macam-macam perubahan sosial. Nah, yang pertama di sini ada berdasarkan kecepatan berlangsungnya, lalu berdasarkan ukuran perubahan, berdasarkan sifat, lalu nanti ada lagi. Ini bakal banyak, tapi
yang paling sering itu nanti kakak kasih tahu, yang paling sering keluar di UTBK itu nanti aja dikasih tahu. Oke. Nah, di sini ada berdasarkan kecepatan berlangsungnya. Di sini terbagi dua. Di sini terbagi dua. Yang pertama perubahan lambat, ya, perubahan lambat atau evolusi. Lalu ada perubahan cepat yang kayak tadi di awal dijelasin, itu perubahan cepat, revolusi. Nah, di sini perubahan lambat evolusi adalah perubahan yang terjadi dengan lambat, gitu ya. Yang terjadi dengan lambat. Dia tidak terencana dan berlangsung sangat lambat dalam masyarakat. Beda dengan perubahan cepat. Perubahan cepat itu terencana dan mengenai segala sendi kehidupan masyarakat serta memakan waktu yang lama. Kalau yang lambat itu terjadi dengan sendirinya, kalau yang revolusi itu yang cepat. Evolusi lambat, revolusi cepat. Revolusi terjadi dengan terencana, ya. Terencana dan mengenai segala sendi kehidupan manusia. Lalu yang B, di sini ada berdasarkan ukuran perubahan. Di sini ada perubahan kecil dan perubahan besar. Nah, perubahan kecil adalah perubahan yang tidak menimbulkan pengaruh yang berarti, ya. Tidak menimbulkan pengaruh yang besar, ya, dalam artiannya gitu. Dalam aspek kehidupan manusia. Contoh, mode pakaian. Nah, mode pakaian dari zaman ke zaman gitu ya, dari seiring berjalannya waktu juga, zaman ke zaman, itu kan selalu berubah-ubah ya mode pakaian kita di era sekarang juga. Jadi emang yang nggak menimbulkan pengaruh yang berarti, nggak menimbulkan pengaruh yang besar dalam aspek kehidupan masyarakat. Nah, lalu di sini ada perubahan besar, adalah perubahan yang menimbulkan pengaruh yang berarti, kebalikannya, menimbulkan pengaruh yang berarti pada segi aspek kehidupan masyarakat. Nah, pada segi aspek itu ya, maksudnya pada segi apa nih dia? Segi ekonomika, politika, budaya kah, sosial kah, gitu ya. Nah, contohnya di sini adalah krisis moneter, yang berarti terjadi pada segi aspek ekonomi. Nah, di krisis moneter ini emang biasanya ekonomi kita lagi rendah-rendahnya gitu ya, nggak stabil. Maka dia lama-lama bisa terjadi yang namanya krismon gitu ya, krisis moneter. Nah, yang C berdasarkan sifat. Ya, berdasarkan sifat ini sebenarnya nggak terlalu sering keluar, teman-teman. Kalau perubahan struktural ini sama perubahan proses ini nggak terlalu sering keluar di UTBK, nggak. Yang paling sering keluar itu yang ini, yang berdasarkan kecepatan berlangsungnya sama berdasarkan ukuran perubahan. Kalau yang berdasarkan sifat ini jarang sebenarnya, jarang. Nah, jadi kita lanjut aja ya. Ini bisa dibaca dulu bentar, mungkin perubahan struktural yang dia perubahan terjadi pada aspek kehidupan manusia memungkinkan terjadinya reorganisasi, ya. Reorganisasi adalah penataan kembali, teman-teman. Bahasanya itu sebenarnya pengorganisasian kembali atau penataan ulang. Nah, itu yang namanya reorganisasi. Oke, kita lanjut ya. Ini bisa dibaca dulu ya, teman-teman. Bisa dibaca dulu aja yang berdasarkan sifatnya, yang struktural dan proses. Oke, ini nggak terlalu sering sebenarnya keluar di UTBK yang berdasarkan sifat. Kita lanjut aja dulu. Bentar. Ya, ini ada berdasarkan prosesnya gitu ya. Jadi cukup banyak sebenarnya berdasarkan proses. Perubahan direncanakan adalah perubahan yang dikehendaki melalui program tertentu oleh agen perubahan. Siapa agen perubahan? Bisa kita, bisa pemerintah gitu ya. Atau bisa yang lain juga bisa dan sebagainya. Nah, agen perubahan, contoh ya, contoh perubahan yang direncanakan itu misal ini. Contohnya kakak ambil dua ya. Contohnya yang pertama, diubahnya kurikulum kita, kurikulum pendidikan gitu ya, ke kurikulum 2013. Yang awalnya itu kurikulum lama kita. Kurikulum lama kita kan KTSP 2006 ya, gitu. Nah,
tiba-tiba diubah gitu ya, diubah sama pemerintah ke K13, kurikulum K13. Nah, ada program di situ. Jadi emang perubahan yang emang udah direncanakan. Ini udah jelas tujuannya gitu-gitulah pokoknya kan, udah jelas ini tujuan diubah jadi K13 pasti mau meningkatkan siswanya seperti apa gitu. Jadi emang dia udah ada tujuan jelas kalau yang direncanakan. Contohnya lagi itu pemerintah membuat ini program imunisasi kepada anak-anak bayi gitu ya. Pemerintah membuat program imunisasi kepada anak-anak bayi supaya tidak terkena penyakit polio, sehingga angka kematian anak bayi yang tadinya besar, angka kematiannya itu yang tadinya tinggi, jadi menurun, jadi berkurang. Nah, itu yang namanya perubahan direncanakan. Pemerintah membuat program imunisasi untuk anak-anak bayi untuk mengurangi tingkat kematian akibat dampak dari penyakit polio. Gitu, teman-teman. Lalu yang kedua ada perubahan yang tidak direncanakan. Nah, apa itu perubahan yang tidak direncanakan? Adalah perubahan yang terjadi tanpa perencanaan dan berlangsung di luar kendali masyarakat dan berlangsung di luar pengawasan masyarakat. Nah, tiba-tiba aja terjadi, teman-teman. Tiba-tiba aja terjadi pokoknya kalau yang dia tidak direncanakan. Contoh terjadi banjir. Terjadi banjir di suatu kota atau di suatu wilayah. Penyebabnya itu karena pembukaan lahan yang tidak memperhatikan kelestarian lingkungan. Nah, akibatnya semua penduduk, semua masyarakat itu mengungsi, ya kan, mencari tempat yang aman. Nah, banjir itu datang tiba-tiba, tidak direncanakan. Ini lebih ke bencana alam sebenarnya, kalau yang dia tidak direncanakan. Karena itu penyebabnya pembukaan lahan yang nggak memperhatikan kelestarian lingkungan, berarti kan ada pembukaan lahan yang asal-asalan di situ kan, makanya terjadi banjir. Lalu yang berdasarkan cara. Di sini ada dengan cara kekerasan dan cara tidak kekerasan. Nah, cara kekerasan adalah perubahan yang terjadi akibat penindasan ya. Akibat penindasan oleh kelompok penguasa. Berarti di sini ada kaum minoritas dan kaum mayoritas. Nah, misal kaum mayoritas menindas kaum minoritas dengan cara kekerasan, paksaan. Lalu yang kedua ada perubahan dengan cara tidak kekerasan. Adalah perubahan yang terjadi secara sukarela, dan dipengaruhi oleh empati, oleh kepedulian artinya gitu ya. Lalu di sini ada berdasarkan perkembangannya, teman-teman. Berdasarkan perkembangannya. Ada progres, ada regres. Nah, progres adalah perubahan yang membawa kemajuan dan regres adalah perubahan yang membawa kemunduran bagi masyarakat atau penduduk gitu ya. Oke. Diingat ya, progres berarti dia maju, regres berarti mundur. Nah, lalu selanjutnya itu kita bahas tentang dampak. Kita bahas tentang dampak atau akibat dari adanya perubahan sosial. Tentunya ada dampak positif, ada dampak negatif ya. Nah, dampak positif di sini ada yang pertama ya, yang dampak positifnya itu ada kemajuan dalam berbagai bidang kehidupan. Terbentuknya nilai dan norma ya sesuai dengan zaman, terbentuknya nilai dan aturan ya. Norma itu aturan sesuai dengan zaman, perkembangan zaman kita. Yang C, berkembangnya lembaga sosial. D, kemudahan dalam menjalin komunikasi ya. Yang berarti teknologi udah makin pesat, berkembang dengan pesat, makin canggih sehingga pun komunikasi makin lancar. Lalu yang E, terbentuk struktur sosial baru. Ya, terbentuk struktur sosial maksudnya terbentuk diferensiasi dan stratifikasi sosial yang baru. Lalu yang di sini ada nasionalisme. Nah, jadi nasionalisme
bangsa itu dapat meningkat dari adanya perubahan sosial. Nah, yang kedua, ada dampak negatif. A, terjadi konflik sosial, ya kan? Terjadi konflik sosial seperti yang tadi kasus masalah sosial ya, masalah yang dirasakan oleh semua masyarakat satu negara ini merasakan. Seperti contohnya tadi kasus Brigadir J gitu ya, yang udah ramai dari sebulan lalu. Lalu yang B, lembaga sosial tidak berfungsi secara optimal. Yang C, munculnya krisis dalam kehidupan, ya kan? Dalam bidang kehidupan. Yang D, kerusakan lingkungan. E, timbul penurunan kualitas hidup sosial, ya kan? Yang F, kemiskinan, karena nggak punya uang jadi susah untuk mengadakan perubahan sosial. Lalu selanjutnya yang G, di sini globalisasi. Nah, globalisasi. Jadi cara bertindak, cara bersikap gitu ya, cara berperilaku dan cara-cara hidup dan metode tujuan yang baru itu namanya globalisasi. Jadi itu sangat memengaruhi gitu ya, teman-teman. Oke, sebentar. Lalu yang H, modernisasi. Nah, apa itu modernisasi? Modernisasi adalah proses transformasi, proses perubahan atau proses transformasi dari aspek-aspek tradisional ke aspek-aspek modern. Termasuk ini proses transformasi dalam bidang industri, perdagangan, pertanian, ya kan? Lalu sosbud, sosial budaya dalam kehidupan manusia. Lalu yang I ada westernisasi, ya, kebarat-baratan. Yang J ada hedonisme, yang berarti bermewah-mewahan ya. Hedon ini lebih artinya sebenarnya sekarang bermewah-mewahan gitu. Mementingkan kehidupan duniawi, sama aja sebenarnya. Yang K, sekularisme artinya memisahkan kehidupan agama dan kehidupan dunia, dipisahkannya kehidupan spiritual agama dan kehidupan dunia. Lalu yang L ada konsumerisme atau pemborosan, ya kan? Yang M ada dekadensi moral atau penurunan moral gitu ya. Jadi ada yang mau ditanyakan sampai sini, teman-teman? Gimana, ada yang mau ditanyakan? Boleh ditulis di chat box atau di unmute juga nggak apa-apa ya. Mau ditanyakan yang bagian mana, yang masih bingung mungkin boleh ditanyakan di chat box atau di unmute juga bisa. Oke, diisi ya link yang udah dibagikan feedback ya. Feedback tutornya juga diisi ya, teman-teman. Diisi link yang udah dibagikan di chat box ya. Maksud stratifikasi, oke. Sebenarnya gini teman-teman, stratifikasi ya. Bentar lagi bagian mana itu ya, stratifikasi. Nah itu sebenarnya penjelasannya panjang sih. Nah ini dia, stratifikasi bersifat terbuka. Jadi itu gini sebenarnya, stratifikasi ini dia termasuk ke dalam struktur sosial. Nah, jadi struktur sosial itu yang termasuk ke dalam struktur sosial ini ada dua. Yang pertama, dicatat ya teman-teman ya, dicatat ya. Karena kayaknya bulan ini kayaknya nggak bakal kakak jelasin lagi gitu, karena udah pernah jelasin sebelumnya di angkatan 2022. Jadi yang termasuk ke struktur sosial itu ada dua, ada diferensiasi sosial dan ada stratifikasi sosial. Nah, kita bahas dulu diferensiasi ya. Ini sering masuk ke UTBK materinya. Jadi kalau yang diferen, dia itu pembedaan. Artinya sama-sama pembedaan. Arti dari diferen dan stratifikasi itu sama-sama pembedaan. Tapi kan pembedaan yang gimana gitu kan. Nah, kalau yang diferen adalah pembedaan yang dilihat dari agama, suku, ras gitu ya. Ciri-ciri fisik, ras itu ciri-ciri fisik. Lalu dari gender status gender kita,
peran laki-laki dan perempuan. Nah, itulah yang dinamakan diferensiasi. Lalu juga dari profesi. Jadi diferensiasi itu pembedaan yang dilihat dari suku, agama, ras, profesi, dan gender. Profesi atau pekerjaan dan gender. Lalu kalau dia yang stratifikasi adalah pembedaan juga. Stratifikasi itu artinya pembedaan status dan peran individu dalam kehidupan masyarakat ini. Perbedaan status dan peran. Nah, tentang sifat-sifat stratifikasi itu sifatnya ada yang terbuka, tertutup, dan ada yang campuran. Nah, nanti dibaca-baca aja lagi gitu ya, dicari-cari tahu materinya di Google, di Twitter, pasti ada tuh pengertian stratifikasi gitu ya. Pokoknya stratifikasi itu pembedaan status dan peran individu yang sifatnya ada yang terbuka yang kayak tadi ya, bersifat terbuka, contohnya masyarakat kota, dia bebas berpindah status sosial dari status sosial menengah ke bawah, berpindah ke status sosial menengah ke atas. Nah, itu yang masyarakat kota. Tapi kalau dia status sosial yang bersifat tertutup, nah itu beda lagi, teman-teman. Bedanya gimana? Bedanya kalau yang dia tertutup, nah dia ini, kalau dia yang tertutup itu contohnya masyarakat yang menganut sistem kasta. Contohnya masyarakat Bali gitu ya, masyarakat yang beragama Hindu dan dia menganut sistem kasta. Gak bisa dia seenaknya berpindah-pindah, misalnya dari kasta Brahmana ya, Brahmana, Waisya, Sudra, Ksatria gitu ya, ada 4 kastanya. Dia nggak bisa berpindah-pindah. Kalau dia kasta Brahmana, tetap kasta Brahmana. Kalau dia kasta Sudra, harus tetap di kasta Sudra. Jadi dia nggak bisa seenaknya mau berpindah status sosial. Nah, itulah yang namanya status stratifikasi sosial bersifat tertutup. Gitu. Kalau yang campuran gimana, Kak? Nah, campuran tuh ya antara stratifikasi yang bersifat terbuka dan tertutup. Campuran dia. Contoh yang stratifikasi bersifat campuran, contoh pada masyarakat Bali juga ya, pada masyarakat yang menganut sistem kasta, teman-teman. Dia di samping itu kan dia nggak boleh pindah kasta nih gitu kan, nggak boleh pindah kasta. Tapi di sisi lain, di bidang lain, di segi yang lain, contoh dalam segi ekonomi, mereka itu berpikiran terbuka. Masyarakat Bali enggak apa ya maksudnya, mereka iya menganut sistem kasta, tapi dalam segi bidang lain mereka cenderung terbuka pemikirannya. Mereka ya kalau di kasta tetap kayak gitu, tapi di bidang lain nggak begitu. Nah, itulah contoh dari stratifikasi campuran gitu. Siapa tadi yang nanya Meng ya kalau salah? Ada yang mau ditanya lagi yang lain? Ditanya aja teman-teman sampai jam 16 berapa ya? Tunggu pertanyaannya. Oke, sama-sama sampai jam ini ada latihan soal lagi ya, soalnya sampai jam 16.30 ya. Kalau masih ada pertanyaan ditulis saja di chat box. Jangan lupa diisi feedback tutornya ya semua. Oke, ada yang mau tanya lagi kira-kira? Ditunggu sampai 16.30 ya, teman-teman. Ada yang mau tanya lagi? Yuk, bingungnya di bagian mana ditanya aja, teman-teman. Bingungnya di bagian mana? Apa bingung di sini? Di awal pertama kali bingung? Atau di bagian mana? Faktor eksternal? Atau jangan-jangan di bentuk-bentuknya gitu ya, karena bentuk-bentuknya tadi cukup banyak ya. Bentuk-bentuk, proses, nah bentuk-bentuk perubahan sosial. Di sini ada yang mau ditanyakan kira-kira? Tanya aja ya teman-teman ya, karena emang ini materinya, perubahan sosial ini kompleks materinya. Agak-agak gimana gitu materinya kalau yang ini.
Contoh dari bentuk sifat, maksudnya? Contoh dari stratifikasi gitu ya, atau gimana? Iya, contoh dari stratifikasi gitu ya. Atau gimana nih? Ya, oh, yang struktural. Oh, bentar ya, bentar. Sebenarnya gini, kalau yang kita apa gitu ya, kita pahami dulu pengertiannya, struktural adalah perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan manusia yang memungkinkan terjadinya reorganisasi. Reorganisasi berarti ada penataan kembali di situ. Perubahan proses adalah perubahan yang terjadi pada aspek sistem dan bersifat tidak mendasar. Bertujuan untuk memperbaiki, sama apanya pada akhirnya sama gitu kan. Reorganisasi ini adalah penataan ulang, pengorganisasian ulang gitu ya, penataan kembali. Tujuannya pada akhirnya sama sebenarnya, tapi ya pengertiannya yang beda. Kalau dia yang struktural, perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan yang, nah, contoh perubahan yang terjadi pada aspek kehidupan budaya misalnya. Nah, misal budaya kita lah, misal budaya kita. Nah, perilaku remaja gitu ya, perilaku anak-anak, perilaku remaja, ataupun perilaku orang dewasa yang berubah akibat adanya dia berinteraksi dengan kebudayaan luar gitu kan, perilakunya berubah ya. Kalau kita berinteraksi dengan budaya luar itu gimana, misalnya budaya luar negeri atau budaya luar teman-teman luarnya lah gitu, pasti kan berubah perilakunya. Nah, berubahnya itu bisa jadi berubah yang menyimpang, berubah yang negatif, menyimpang. Nah, terjadilah penyimpangan sosial pada si anak itu. Bisa aja penyimpangan sosialnya dia bolos sekolah, ya kan, karena ada interaksi dengan kebudayaan luar. Kebudayaan ini sebenarnya bisa ini loh teman-teman, bisa berupa kebiasaan dia. Kebudayaan itu bukan hanya apa gitu ya, bukan hanya menyangkut tradisional, bukan. Kebudayaan itu bukan hanya menyangkut tradisional, bukan hanya menyangkut adat istiadat, tapi juga menyangkut kebiasaan dianya, kebiasaan dalam dirinya sendiri gitu. Misal terjadi penyimpangan sosial dengan dirinya, dia sering bolos sekolah gitu ya, terlambat masuk sekolah, atau mungkin dia narkoba di luar gitu ya. Terjadilah reorganisasi di dalam diri si anak ini, penataan ulang, penataan kembali. Gimana cara menata anak ini kembali supaya jadi lebih baik, itu gimana ya caranya? Itulah contoh dari perubahan struktural. Dia direorganisasi. Gimana cara orang tuanya itu mereorganisasi dia, menata kembali agar si anak ini benar-benar bisa baik, berubah jadi lebih baik gitu ya. Lalu ada perubahan proses. Adalah perubahan yang terjadi hanya pada aspek sistem dan tidak mendasar. Nah, ini maaf kakak kurang tahu gitu ya. Contohnya ini kurang paham juga sebenarnya, contohnya yang gimana gitu. Hanya pada aspek sistem bersifat tidak mendasar. Dari pengertiannya rumit nih. Mau buat contohnya gimana gitu ya. Dari pengertiannya kurang tahu lah kayak gitu. Gimana contoh dari perubahan proses. Oke, bentar lagi udah mau jam 16.30 ya. Ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman kira-kira? Ada yang bilang aman ya. Oke, paham. Oke, ada yang bilang aman. Nah, bentar. Oke, ada jam 16.30 ya. Kita stop ya. Kita stop ininya, Q&A-nya. Ini ada pesan lagi, ada chat tuh. Aman. Iya, jadi ini kita latsol ya. Saya ini stop share dulu. Kita latsol. Nanti boleh ditulis di kolom chat ya, teman-teman. Apa-apa aja jawabannya
Jawabannya ini Pilgan ya, Pilgan kayak UTBK juga ada pilihan A, B, C, D, E, ada 10 soal. Jadi teman-teman, tolong nanti di chat box dijawab atau mau dihidupkan ininya juga nggak apa-apa ya, biar lebih interaktif gitu ya, mau dihidupkan mikrofonnya juga nggak apa-apa. Oke, kita lanjut ke soal number one, soal nomor satu. Nah, soal nomor satu di sini, sebentar. Nah, ini dikerjakan 2-3 menit ya, teman-teman. 2-3 menit. Jadi ini bentar dibacakan dulu, nih dikerjakan 2-3 menit. Nah, soalnya adalah warga kota Bandung dan sekitarnya baru aja merasakan gempa bumi nih, yang cukup kencang. Gempa bumi dirasakan oleh warga kota Bandung dan sekitarnya cukup kencang hingga warga berhamburan keluar dari rumah. Hal tersebut merupakan A, penyebab perubahan sosial dari dalam, internal ya berarti. Yang B, penyebab perubahan sosial dari luar, eksternal. C, penghambat ya atau faktor perubahan sosial. D, pendorong, faktor pendorong perubahan sosial. Lalu yang E, penentu perubahan sosial. Nah, jadi yang mana nih jawabannya teman-teman? Oke, udah ada 12 ya. Udah ada 12 yang jawab. 12 orang nih yang jawab. B. B itu penyebab perubahan sosial dari luar ya. Ini terkait bencana alam, gempa bumi. Nah, apakah benar eksternal jawabannya? Kita cek sebentar. Iya, benar teman-teman. Jawabannya B ya, B. Nah, pembahasan penyebab perubahan sosial dapat dibedakan dari dalam dan dari luar. Penyebab perubahan sosial dari dalam seperti penemuan baru ya, invention, discovery tadi, pertumbuhan penduduk, masalah sosial atau konflik sosial, dan revolusi. Sedangkan penyebab perubahan sosial dari luar adalah perang, pengaruh kebudayaan, bencana alam, gempa bumi yang dirasakan oleh warga kota Bandung dan sekitarnya cukup kencang hingga warga berhamburan keluar dari rumah. Jadi, hal tersebut merupakan penyebab perubahan sosial dari luar atau faktor eksternalnya. Oke, kita lanjut ke nomor 2, teman-teman. Sama ya, 2-3 menit juga ya dikerjakannya. Oke, apa nih kira-kira jawabannya? Bentar, biar dibacain, tunggu. Penemuan benua Amerika ya, yang mana benua Amerika memang sudah ada sejak awal dan sejak lama. Namun, baru ditemukan pada tahun 1492 oleh Columbus. Kondisi tersebut dinyatakan bahwa Columbus menemukan benua Amerika, walaupun kondisi sebenarnya adalah orang Eropa yang pertama menjumpai benua Amerika. Karena benua itu memang sudah ada sebelumnya. Nah, hal ini merupakan A, discovery, B, invention, C, fusion, fusi gitu ya, D, diffusion atau difusi, E, innovation atau inovasi. Nah, oke, pada jawab apa nih kira-kira ya? Oke, kita buka chat box-nya sebentar. Pada jawab B, invention. Oke, kita cari tahu ya, apa pembahasan dan jawabannya. Nah, sebentar. Nah, jawabannya itu A, teman-teman, discovery. Tapi kayaknya ini, iya ya, ragu juga ya, antara invention tadi penemuan yang sudah ada sebelumnya gitu. Tapi tadi di soalnya, yang di kalimat terakhir, sebentar ya, yang di kalimat terakhir itu invention, memang sudah ada sebelumnya. Nah, bisa aja sih Columbus ini memperbaruinya gitu ya, mengupgrade. Bentar, contohnya itu penemuan.
Apa nih jawaban yang paling tepat, teman-teman? Kalau dari kakak sih, sebenarnya kalau diselidiki lagi gitu ya, kalau dianalisis lagi, discovery. Karena penemuan benua Amerika, yang mana benua Amerika, iya memang udah ada sejak awal gitu, dan udah lama juga. Discovery adalah penemuan sebelumnya belum ada dan memiliki sifat sebagai suatu penambahan terhadap pengetahuan yang ada. Namun baru ditemukan pada tahun 1942 oleh Columbus. Kondisi tersebut dinyatakan bahwa Columbus menemukan benua Amerika, walaupun kondisinya adalah orang Eropa yang, ya, jadi jawabannya itu discovery ya, teman-teman. Nah, bisa dilihat di pembahasannya, dibaca dulu aja pembahasannya, gimana dipahami dulu, dicerna dulu, karena ini emang rumit sih, antara discovery atau invention gitu ya. Nah, bentar. Oke. Nah, kita lanjut ke soal nomor 3 ya, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bentar. Ya, ini dikerjakan 2-3 menit ya. Nah, di sini di dalam masyarakat masih ditemukan faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial, di antaranya kecuali, nah, faktor-faktor penghambat berarti ya, faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial. Ada kata kecuali di situ. Nah, berarti yang bukan gitu ya. Yang A, ada anggapan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang mutlak tidak bisa diubah. B, kepentingan yang tertanam kuat dalam masyarakat atau vested interest. C, rasa takut akan kegoyahan pada integrasi budaya. D, prasangka terhadap hal-hal baru. E, merasa tidak puas. Nah, yang mana nih, teman-teman? Ada rasa ketidakpuasan di situ gitu ya. Nah, jawabannya adalah kita lihat yang E, pada banyak jawab yang E. Oke, bentar. Oke, apa ya jawaban yang benar ya? Apa pembahasan yang benar? Nah, iya benar, merasa tidak puas. Di dalam masyarakat masih ditemukan faktor-faktor yang menghalangi terjadinya perubahan sosial. Di antaranya adalah anggapan bahwa tradisi merupakan sesuatu yang mutlak, tidak dapat diubah, kepentingan atau kepercayaan atau juga keyakinan yang tertanam kuat dalam masyarakat, vested interest, rasa takut akan kegoyahan pada integrasi kebudayaan, dan prasangka terhadap hal-hal baru atau stereotype tadi gitu ya, negatif stereotype, prasangka negatif. Ya, jadi jawabannya itu ketidakpuasan, teman-teman. Merasa tidak puas. Nah, lanjut ke soal nomor 4 ya. Dikerjakan selama 2-3 menit ya. Kondisi sosial masyarakat ada yang berubah ke arah maju dan mundur. Contoh perubahan regres ya kan. Nah, regres berarti perubahan yang mundur. Kalau yang progres, perubahan yang maju. Terjadi dalam masyarakat yang mana nih dalam pilihannya? Yang A, polisi melakukan sosialisasi bahaya narkoba pada para pelajar SMA. B, KPK mengampanyekan gerakan anti korupsi kepada masyarakat. C, pemerintah membangun rumah dengan DP 0%. D, pemerintah meningkatkan nilai standar kelulusan siswa. E, banjir mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi. Yang mana nih kira-kira, teman-teman? Nah, kita lihat sebentar apa ya jawabannya, teman-teman. Oke, E. Oke, pada E gitu ya. Oke, pada jawab yang E juga. Ini regres ya, ini regres teman-teman. Berarti dia mundur, perubahan yang mundur. Kita lihat apa jawaban yang benar dan pembahasan yang benar. Sebentar. Iya, jawabannya itu E. Banjir mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi manusia. Pembahasannya, kondisi masyarakat yang berubah ke arah maju atau progres. Contohnya,
pada pilihan soal itu adalah polisi mengadakan sosialisasi bahaya narkoba pada para pelajar SMA, KPK mengampanyekan gerakan anti korupsi kepada masyarakat, pemerintah membangun rumah dengan DP 0%, pemerintah meningkatkan nilai standar kelulusan siswa. Sedangkan yang mundur, perubahan yang membawa mundur gitu ya, atau regres, contohnya itu banjir mengakibatkan lumpuhnya kegiatan ekonomi masyarakat. Nah, kita masuk ke soal nomor 5. Ini dikerjakan selama 2 atau 3 menit ya, teman-teman. Nggak apa-apa ada yang salah gitu ya, nggak apa-apa banyak yang salah, namanya juga latihan soal. Tapi dari situ kita ambil yang benar gitu ya, ambil pelajarannya. Nah, di sini nomor 5. Berikut ini yang bukan faktor pendorong perubahan sosial yang Oke. Aduh, udah kelihatan. Perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat adalah, wah kelihatan tadi ya, aduh nggak sengaja ketekan. Oke, yang jawab baru 3 orang. Aduh, ketekan tadi. Pura-pura kali ya. Oke. Jadi yang A itu jawab B ya. Bentar. Wow, jadi ini pada jawab yang mana nih? Ada yang dalam hati B juga ya tadi. Konflik dalam masyarakat, kontak dengan pihak lain, terjadi penemuan-penemuan baru, terjadi revolusi ya, revolusi atau pemberontakan, bertambah atau berkurangnya penduduk. Jadi emang iya sih, jauh faktor pendorong perubahan yang berasal dari dalam gitu ya. Nah, jadi jawabannya adalah, jawabannya itu iya, B, kontak dengan pihak lain. Faktor pendorong perubahan sosial yang berasal dari dalam masyarakat internal gitu ya adalah konflik dalam masyarakat, ada penemuan-penemuan baru, terjadi revolusi atau perubahan yang cepat, pemberontakan, dan bertambah atau berkurangnya penduduk. Nah, lalu lanjut ke nomor 6 ya, teman-teman. Nah, ini nih, apa nih jawabannya nih ya? Oke, perubahan sosial dapat menyebabkan munculnya disintegrasi dalam masyarakat ya. Ditandai dengan munculnya disintegrasi sosial. Berikut yang bukan akibat terjadinya disintegrasi sosial tersebut adalah, nah yang mana nih jawabannya teman-teman? Ada A, timbul berbagai kerawanan dan gangguan keamanan. B, terbentuk keseragaman pada perilaku dalam masyarakat. C, terganggu atau macetnya mobilitas ya dan aktivitas masyarakat. D, terjadi perubahan yang cenderung negatif dalam masyarakat. E, adanya kerugian. Adanya kerugian baik material maupun non-material bagi masyarakat dan negara. Kira-kira apa ya jawabannya? Oke, kita cek aja di chat box sebentar. Kita lihat dulu B ya. Jawab B. Apa itu B? Terbentuknya keseragaman pada perilaku. Oke, yang bukan akibat terjadinya disintegrasi. Disintegrasi adalah perpecahan, teman-teman. Perpecahan. Dari kalau integrasi adalah penyatuan, ya. Oke, kita cek jawabannya. Iya, jawabannya itu B, terbentuk keseragaman pada perilaku dalam masyarakat. Perubahan sosial dapat menyebabkan munculnya disintegrasi sosial dalam masyarakat yang ditandai dengan munculnya disintegrasi sosial. Oke, bentar ya. Berikut ini yang bukan akibat terjadinya disintegrasi sosial tersebut adalah timbulnya berbagai kerawanan dan gangguan keamanan, terganggu atau macetnya mobilitas dan aktivitas masyarakat, terjadinya perubahan yang cenderung negatif ya dalam masyarakat, dan ada kerugian baik material maupun non-material bagi masyarakat dan negara. Kita lanjut ke soal nomor 7. Bentar. Nanti PPT-nya bakal dibagikan kok, Daus. Bakal dibagikan
nanti dari pihak amatorisnya ya. Iya, nanti bakal dibagikan. Oke, berikut ini yang bukan dampak negatif ya dari perubahan sosial, yang bukan teman-teman, yang bukan dampak negatif yang terjadi di desa. Di desa, A, makin beragamnya keahlian masyarakat desa. B, meningkatnya pemborosan ya, meningkatnya konsumerisme karena iklan masuk ke desa. C, melemahnya kehidupan agama, kehidupan religius karena listrik masuk ke desa. D, menurunnya solidaritas sosial karena sistem pertanian modern. E, berkembangnya gaya hidup pemborosan atau konsumerisme yang merusak budaya. Oke, yang mana nih kira-kira jawabannya? A, ada yang jawab A. Apakah ada jawaban yang berbeda? Sebentar. Oke, ada yang jawab A. A apa itu? Makin beragamnya keahlian masyarakat desa. Ya, makin beragamnya skill ya, berarti keterampilan. Oke, kita lihat apa ya yang benar. Nah, benar jawabannya itu A. Pembahasannya, dampak negatif dari perubahan sosial yang terjadi di desa adalah meningkatnya pemborosannya karena iklan masuk ke desa. Melemahnya kehidupan religius karena listrik masuk ke desa, menurunnya solidaritas sosial karena sistem pertanian modern, dan berkembangnya gaya hidup konsumerisme yang merusak budaya. Nah, lalu kita lanjut ke soal nomor 8. Bentar. Nah, ini dikerjakan 2-3 menit ya. Berikut ini yang bukan merupakan faktor pendorong. Nah, yang bukan merupakan faktor pendorong, teman-teman. Masyarakat untuk berubah, untuk mengalami perubahan sosial. Yang A, vested interest dalam masyarakat. B, tingkat kebutuhan makin bertambah. C, sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal yang baru. D, sadar akan adanya kekurangan dalam kebudayaan sendiri. E, rasa tidak puas. Ada rasa ketidakpuasan dengan situasi dan kondisi yang ada. Oke, pada jawab apa ya kira-kira nih? Wow, pada jawab A, vested interest. Oke, sebentar ya. Vested interest dalam masyarakat, yang berarti ada keyakinan atau kepercayaan yang kuat gitu ya, ada kepentingan yang kuat dalam masyarakat. Dilihat sebentar apa ya jawabannya. Benar, jawabannya itu ada A, vested interest dalam masyarakat. Berikut ini yang merupakan faktor pendorong ya masyarakat untuk berubah adalah tingkat kebutuhan yang makin meningkat, yang makin bertambah, yang makin banyak gitu ya. Sikap terbuka dari masyarakat terhadap hal-hal baru, sadar akan adanya kekurangan dan dalam kebudayaan sendiri, dan ada rasa ketidakpuasan di situ dengan situasi dan kondisi yang ada. Nggak harus ngikutin doang. Oke. Nah, jadi nomor 9 ya. Kita lanjut ke dua soal lagi. Udah mau siap ya, udah mau selesai. 2 soal lagi ya, bentar ya. Nah, semangat ya teman-teman. Nggak apa-apa kalau banyak yang salah sebenarnya, nggak apa-apa. Nah, banyak remaja nih yang sering berganti ya. Berganti jenis telepon. Genggam sekedar mengikuti tren. Nah, karena setiap edisi menawarkan fitur baru. Dari yang tadinya Android ke iPhone gitu ya, dan beraneka macam lah gitu sekarang. Meskipun dari substansi manfaatnya sama, tapi mereka merasa bangga jika bisa mengikuti tren terkini gitu ya. Bentuk perubahan tren model HP tersebut adalah perubahan kecilkah atau perubahan besar, atau revolusi sosial mungkin, atau evolusi linier, atau evolusi siklus. Nah, ini tadi udah kita bahas ya, evolusi linier dan siklus ini juga nggak ada tadi ya dalam materi. Nah, jadi yang mana nih teman-teman jawabannya?
Sebentar. A ya, perubahan kecil. Oke, A. Oh, ada yang D. Joko jawab D. Evolusi linier. Oke, nggak apa-apa. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Oke, kita keep ya. Aku nggak mau sesat kayak kamu. Oke, ada yang jawab A, D, revolusi linier. Nah, kita lihat apa jawaban dan pembahasan yang benar. Nah, iya, perubahan kecil. Nah, banyak remaja gitu ya, sering berganti jenis telepon genggam sekedar mengikuti tren karena setiap edisi menawarkan fitur ya, fitur baru. Meskipun dari substansi manfaatnya sama sebenarnya, tapi mereka lebih bangga jika bisa mengikuti tren terkini. Bentuk perubahan tren model HP ya, model handphone itu adalah perubahan yang kecil. Perubahan kecil adalah perubahan sosial yang membawa pengaruh kecil dalam masyarakat. Pengaruh tersebut hanya untuk individu itu. Nah, jadi jawabannya perubahan kecil ya. Joko jangan Joko. Iya nih, jangan-jangan Joko Anwar nih. Sutradara Pengabdi Setan ya kan. Wah, serem sih. Oke, Joko Anwar. Oke, nomor 10. Bentar, satu soal lagi ya, udah mau siap. Nah, perhatikan penyebab. Nah, kalau dia soalnya seperti ini, teman-teman, sebenarnya itu perhatikan dulu soalnya ya. Perhatikan dulu soalnya, jangan perhatikan pernyataannya dulu. Perhatikan dulu soalnya. Apa yang diminta dia, apa yang ditanya dia gitu. Pernyataan di atas ya. Pernyataan di atas yang memperlihatkan penyebab internal. Nah, kita garis bawahi nih. Penyebab internal perubahan sosial adalah nomor. Nah, nomor berapa? Kita baca dulu soalnya apa yang diminta dia, baru lihat pernyataannya. Itu supaya menghemat waktu nanti di UTBK resmi. Nah, apa nih kira-kira teman-teman? Apakah yang pertama ya, pernyataan pertama itu perubahan cara hidup yang disebabkan oleh perubahan iklim yang ekstrim. 2, pergeseran norma sosial akhir himbas tatanan global. 3, seringnya terjadi demonstrasi ya, demo dalam memberikan tuntutan. Yang 4, jumlah penduduk yang sangat besar sebagai bonus demografi ya. Demografi itu kependudukan. Yang kelima, melakukan penelitian untuk memperoleh inovasi teknologi yang baru. Nah, jadi ini yang mana nih teman-teman kira-kira? Oke, ada yang jawab D ya. D itu 2, 4, dan 5. Nah, ada yang jawab B juga. Nah, oke, yang mana nih teman-teman yang lain? Ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, kita keep ya. B itu 1, 2, wah ada yang jawab E juga nih. 3, 4, 5. Oke, kita keep semua aja deh. Jawabannya kita keep semua. Copy paste. Oke. Joko jawab D. Wow. 2, 4, dan 5. Nah, ada yang jawab E juga. B, D, E berarti ya. Oke. E. Iya. Jadi kita lihat apa ya jawabannya. Nah, sebentar kita lihat jawabannya sekaligus pembahasannya nih. Nah, jawaban yang benar itu E, teman-teman. 3, 4, dan 5. Apa 3, 4, dan 5 tadi? 3, 4 ya. 3, sering terjadi demo ya dalam memberikan tuntutan. 4, jumlah penduduk atau komposisi penduduk yang sangat besar sebagai bonus demografi. 5, melakukan penelitian untuk memperoleh inovasi teknologi baru. Memperlihatkan penyebab internal gitu ya. Penyebab internal perubahan
sosial. Nah, jadi itu jawabannya E, teman-teman. 3, 4, dan 5. Penyebab internal perubahan sosial terjadi yang ini tadi ya, yang internalnya itu yang tadi revolusi, penemuan-penemuan baru, yang gitu-gitu ya, komposisi penduduk atau jumlah penduduk, dan konflik sosial, masalah sosial, pertentangan sosial, gitu ya. Kok rame kali ini di chat, ada apa? Oke, jadi jawabannya E ya, teman-teman. Nah, oke, sekian ya, sekian dari latihan soal hari ini gitu ya. Nggak apa-apa, masih ada yang salah juga nggak apa-apa ya, teman-teman. Ini wajar sih, wajar masih ada yang salah itu wajar. Nanti dipelajari ulang aja lagi gitu ya, dengan ikut-ikut tryout di luar juga nggak apa-apa, diikut-ikut aja. Oke, jangan lupa diisi link absensinya ya, link evaluasi tutornya di chat box yang udah yang udah dibagikan. Oke, semangat semuanya, semangat belajar UTBK ya, dipersiapkan aja ininya, persiapkan UTBK-nya, belajar yang rajin. Tapi ingat ya, jangan terlalu diforsir ya. Jangan sampai bergadang-bergadang gitu lah. Jangan sampai begadang-begadang. Miss you. Oke, sama-sama. Miss you Kak Uti. Kak Uti kangen nggak? Oh, kangen lah, pasti sama anak kampung sebelah masih kangen sih. Oke, sama-sama semuanya pasti kangen lah sama anak yang sebelah gitu kan. Oke, makasih semuanya juga. Selamat sore.